Hai, nama saya Tritasya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi minyak bumi. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang yang sangat penting peranannya bagi manusia, terutama sebagai sumber energi. Bahan bakar mulai dari bensin, solar, LPG, hingga kerosin, hingga material seperti lilin ataupun aspal, dan berbagai reagen kimia yang digunakan untuk pembuatan karet sintetis, plastik, deterjen, obat-obatan, dan lainnya yang dihasilkan dari minyak bumi. Lalu di sini saya akan membahas tentang proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi itu terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang tertimbun di dalam dasar lautan bersama dengan lumpur jutaan tahun yang lalu. Lumpur tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen dan sisa-sisa organisme mengalami peruraian menjadi minyak dan gas. Oleh karena berasal dari zat-zat sisa organisme, minyak bumi dan gas alam itu sering disebut dengan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui karena jumlahnya yang terbatas. Lalu poin kedua yang akan kita bahas adalah komposisi pada minyak bumi. Di atas ini sudah saya tampilkan kandungan-kandungan yang terdapat dalam minyak bumi. Ada hidrokarbon sebanyak 90-99%, senyawa belerang sebanyak 0,1-7%, senyawa nitrogen 0,01-0,9%, senyawa oksigen 0,01-0,4%, dan yang terakhir adalah organologam yang jumlahnya itu sangat kecil. Dan juga nanti di sampingnya juga ada contoh yang telah tertera. Nah, saya juga mencari dari beberapa situs internet tentang komposisi minyak bumi itu. Beberapa mengatakan minyak bumi itu adalah campuran kompleks yang sebagian besarnya itu sekitar 90-97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon utama yang terkandung dalam minyak bumi itu adalah alkana. Sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa akromatik. Selain itu juga terdapat komponen-komponen kecil lainnya, yakni senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Gas alam itu sebagian besar terdiri dari alkana, suku rendah, atau C1 sampai C4. Dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana juga terdapat zat lain seperti CO2, O2, N2, dan H2S. Ataupun gas mulia seperti helium dalam jumlah yang sangat sedikit. Lalu selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu proses pengolahan minyak bumi. Minyak mentah atau crude oil itu berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum bisa dimanfaatkan. Jadi kalau mau dimanfaatkan, harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Pengolahannya itu dilakukan pada kilang minyak dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama atau primary processing dengan cara distilasi bertingkat, dan tahap kedua atau secondary processing dilakukan dengan berbagai cara. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah pengolahan pertama. Seperti yang saya katakan tadi tentang distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil proses distilasinya itu terbagi atas 5, yaitu fraksi pertama itu menghasilkan gas yang kita kenal dengan LPG. Fraksi kedua disebut dengan naphtha atau gas bumi. Fraksi ketiga atau fraksi tengah yang selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan juga aftur atau bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat atau yang sering disebut dengan bahan bakar solar. Fraksi kelima yang disebut juga dengan residu yang berisi hidrokarbon dengan rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Di sini akan saya letakkan tentang gambar distilasi bertingkat minyak bumi. Di sana terdapat rantai karbon C1 sampai C4
yang titik didihnya di bawah 20 derajat Celcius. C5 sampai C12 yang titik didihnya 20 sampai 200 derajat Celcius. Lalu ada C12 sampai C16 yang titik didihnya 175 sampai 275 derajat Celcius. C15 sampai C18 yang memiliki titik didih 250 sampai 400 derajat Celcius. C17 ke atas memiliki titik didih di atas 300 derajat Celcius. Dan C20 ke atas memiliki titik didih di atas 350 derajat Celcius. Lalu kita masuk pada pengolahan tahap kedua. Proses tahap kedua itu merupakan lanjutan dari tahap pertama. Prosesnya itu meliputi yang pertama perengkahan atau cracking. Pada tahap ini dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi, polimerisasi, reformasi, dan isomerisasi. Ralat yang tadi bukan isomerisasi tapi isomerasi. Dan yang kedua ada proses ekstraksi, yaitu pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga menghasilkan hasil yang lebih banyak dan juga mutu yang lebih baik. Yang ketiga adalah proses kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk-produk melalui titik cairnya. Dan yang keempat ada pembersihan dari kontaminasi atau treating. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua itu sering muncul kontaminasi atau pengotoran. Kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambah soda kaustik atau NaOH, tanah liat, atau proses hidrogenasi. Hasil dari proses tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik didihnya dan juga jumlah atom karbon dalam penyusun rantai karbonnya. Nah, di sini saya ada tampilkan gambar tabel tentang pengelompokan hasil pengolahan minyak bumi dan juga kegunaannya. Bisa di-pause video ini untuk melihatnya secara lebih jelas. Lalu kita masuk ke poin berikutnya, yakni bensin. Berdasarkan penelitian, bensin itu merupakan campuran dari berbagai senyawa hidrokarbon. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk menentukan senyawa manakah yang paling efektif digunakan sebagai standar dalam menentukan mutu bensin. Penelitian umumnya dilakukan dengan membuat suatu bensin standar, yaitu bensin yang terbuat dari senyawa N-heptana dan isooktana atau 2,2,4-trimetilpentana. Angka yang digunakan untuk menunjukkan mutu bensin itu disebut dengan angka oktan atau angka oktana, atau bisa juga bilangan oktana. Semakin tinggi angka oktan, maka semakin bagus mutu bensinnya. Bensin standar yang mengandung 100% isooktana diberi angka 100 oktan. Sedangkan yang mengandung 100% N-heptana diberi angka 0 oktan atau oktan 0. Jadi bensin yang standar itu mengandung 60% isooktana dan 40% N-heptana. Diberi angka oktan 60. Penentuan angka oktan dalam suatu bahan bakar itu dilakukan uji cobanya di laboratorium, yaitu dengan membandingkan efisiensi pembakarannya dengan bensin standar. Di sini saya akan menampilkan tabel dengan nama senyawa dan angka oktannya. Bisa di-pause video ini untuk melihatnya secara lebih jelas. Biasanya bensin yang dihasilkan dari penyulingan tahap pertama itu memiliki angka oktan antara 70 sampai 80. Untuk itu perlu dinaikkan angka oktannya supaya tidak menyebabkan mesin mudah aus. Peningkatan angka oktan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan menambahkan TAL atau tetraetil lead. Cara ini efektif, tetapi timbal sisa pembakarannya dapat mengendap di mesin. Untuk itu perlu ditambahkan senyawa 1,2 dibromoetana
atau C2H4Br2 yang akan mengikat timbal menjadi PbBr2 yang mudah menguap. Tapi penggunaan PbBr2 itu dapat menyebabkan pencemaran, sehingga sekarang cara itu telah ditinggalkan. Sebagai gantinya digunakan bahan lain, yaitu MTBA, methyl tertiary butyl ether. Dan poin terakhir yang akan kita bahas pada submateri minyak bumi ini adalah dampak pembakaran bahan bakar. Pembakaran minyak bumi itu akan menghasilkan gas sisa pembakaran. Kandungan utama bahan bakar minyak adalah hidrokarbon, serta sedikit senyawa belerang, nitrogen, dan juga oksigen. Pembakaran sempurna minyak itu akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Pembakaran sempurna. Sedangkan pembakaran tidak sempurna itu menghasilkan partikel-partikel padat yang disebut asap. Dan juga menghasilkan butiran-butiran halus yang disebut karbon atau gelga. Ralat gelaga. Karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Sekian yang dapat saya jelaskan dari submateri minyak bumi ini. Semoga apa yang saya terangkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.